Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan The Cetis Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai YouTube ya. Kita akan bahas mengenai YouTube dan video kita kali ini adalah cara setting agar channel mudah ditemukan di YouTube ya. 3 fitur ini jangan sampai tidak disetting karena akibatnya akan fatal, channel kalian akan sulit ditemukan di YouTube dan tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Oke. Pertama, untuk melakukan setting di channel kalian, silahkan kalian login ke channel yang akan kalian setting. Misalnya ini, saya akan setting di channel ini karena ini termasuk channel baru saya buat sekitar 2 bulan yang lalu, dan kita akan coba untuk praktekkan bagaimana cara men-setting 3 fitur yang sebaiknya jangan sampai terlewatkan. Oke, setelah masuk ke channel yang akan kalian setting, kalian masuk ke bagian setelan. Kalian klik bagian setelan dan kemudian ke bagian channel. Di bagian channel ini ada beberapa submenu, yaitu info dasar, kemudian ada setelan lanjutan dan kelayakan fitur. Oke, kita mulai dari info dasar. Jadi ini harus kalian setting. Jadi jangan sampai kalian biarkan saja, dan ini akan merugikan buat channel kalian kalau ini tidak disetting. Negara domisili ya, negara domisili harus kalian isi. Negara domisili harus kalian isi. Ini merupakan salah satu yang kalian wajib perhatikan ya. Kalian harus mengisi negara domisili disesuaikan dengan negara di mana kalian tinggal atau berdomisili. Karena negara domisili ini bukan sekedar negara di mana kita tinggal, tetapi YouTube juga akan menggunakan isian ini untuk menargetkan negara atau lokasi untuk para penonton di lokasi yang sama ya. Kemudian kecuali kalian ingin menargetkan penonton video atau channel kalian dari negara lain, maka kalian bisa mengisi isian negara domisili ini dengan negara yang kalian targetkan ya. Karena channel ini saya targetkan untuk negara Indonesia dan kebetulan domisili saya di Indonesia, maka saya pilih Indonesia. Setelah kita menyeting negara domisili, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengisi kata kunci ya, kata kunci channel. Dengan mengisi kata kunci channel ini, kita tidak hanya membantu penonton untuk bisa menemukan channel kita ya, tetapi juga membantu YouTube untuk merekomendasikan channel dan video kita. Kemudian untuk mengisinya, tentu saja kata kunci channel ini harus disesuaikan dengan topik dari isi channel yang kita buat ya. Misalnya channel ini berisi tutorial YouTube, maka isilah kata kunci channel dengan hal-hal yang berkaitan dengan tutorial YouTube ya. Dan kalau ada tutorial lain, boleh dimasukkan untuk kata kuncinya. Oke, misalnya sudah saya siapkan kata kuncinya di sini. Saya isikan. Jadi ada batasan ya, batasannya adalah 500 karakter ya untuk kata kuncinya. Maka kita ini karena terlalu banyak, akan kita hapus sebagian ya. Oke, kata kunci yang tidak terlalu berkaitan dengan isi channel. Oke, sudah bisa ya. Ini setelah saya hapus karena ada batasan maksimal karakter untuk kata kunci channel, yaitu 500 ya. Ini harus kita isi. Jadi yang pertama tadi negara domisili sudah kita isi, kemudian kata kunci ya, kata kunci channel juga harus kita isi. Kemudian setelah itu kita masuk ke setelan lanjutan. Oke. Di sini setelan lanjutan yang pertama adalah penonton. Jadi Anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak ya, atau bukan ya.
Jadi karena kalau memang channelnya untuk anak-anak ya dipilih yang ya tetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Kalau memang teman-teman tidak pernah mengupload video yang sasarannya untuk anak-anak, ya pilih saja tidak. Jadi tidak, tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian, teman-teman juga bisa memilih saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Jadi, setelah mengupload video maka kalian akan bisa men-setting secara manual ya, bahwa, channel ini untuk anak-anak atau tidak. Itu bila kalian memilih saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Tapi saran saya karena memang channel ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak ya saya pilih tidak ya. Oke, kemudian untuk teks otomatis ya, ini sebaiknya kita centang saja ya, karena ini berfungsi untuk menghindari kata-kata yang berpotensi tidak pantas di subtitle kita ya. Jadi sebaiknya kita centang, kemudian untuk jumlah subscriber, saran saya tampilkan saja jumlah subscriber channel ini. Kemudian selanjutnya di bagian klip, kita centang saja izinkan penonton mengambil klip konten saya ya. Kemudian kita beralih ke kelayakan fitur ya. Untuk channel baru biasanya hanya ada 2 fitur di sini ya, hanya ada 2 fitur di sini. Tetapi biasanya kalau channel yang sudah, eee, mempunyai banyak subscriber, kemudian videonya sudah banyak, itu nanti akan ada 3 fitur, yaitu fitur default, fitur yang memerlukan verifikasi telepon, dan fitur lanjutan. Oke, yang pertama adalah kita bahas fitur default ini. Biasanya fitur default ini, sudah otomatis aktif ya. Jadi fitur default ini kita bisa mengupload video, kita bisa membuat playlist, kita bisa menambahkan kolaborator ke playlist, kemudian menambahkan video baru ke playlist yang sudah ada. Ini fitur default. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur yang memerlukan verifikasi telepon. Jadi ini juga harus kalian setting menjadi aktif ya. Caranya bagaimana untuk mengaktifkan fitur ini? Caranya adalah dengan melakukan verifikasi telepon. Jadi kalian memasukkan nomor telepon, kemudian nanti akan dikirim kode verifikasi dan diinput di sini ya. Kalau kalian sudah melakukan verifikasi telepon, maka kalian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih dari YouTube, yaitu diantara adalah kalian bisa mengupload video berdurasi lebih dari 15 menit. Kemudian kalian bisa juga membuat thumbnail custom. Jadi thumbnailnya tidak hanya yang otomatis yang bawaan dari video yang kalian upload, tapi kalian bisa bikin thumbnail sendiri, bikin thumbnail custom. Tentunya ini akan bisa menjadi lebih menarik untuk penonton untuk mengklik dan melihat video kalian. Kemudian selain itu, kalau kalian sudah melakukan verifikasi telepon, juga kalian bisa melakukan live streaming ya, bisa melakukan live streaming. Kemudian kalian juga bisa mengajukan banding apabila ada salah satu klaim konten ID terhadap video kalian. Ya, itu adalah keuntungan apabila kalian sudah melakukan verifikasi nomor telepon. Nah, selanjutnya jangan lupa settingannya sudah kita setting baik tadi di kelayakan fitur, di setelan lanjutan, kemudian di info dasar, maka kita simpan ya. Oke, jadi itulah cara setting agar channel kalian mudah ditemukan di YouTube, yaitu termasuk 3 fitur tadi yang jangan sampai terlewatkan untuk
kalian setting, karena banyak dari teman-teman yang hanya kemudian membuat channel, kemudian mengupload video tanpa mengoptimasi dari channel kalian tersebut. Ya, tadi adalah salah satu cara untuk mengoptimalisasi. Tadi adalah salah satu cara untuk melakukan optimasi terhadap channel kalian agar channel kalian mudah ditemukan di YouTube dan YouTube akan merekomendasikan channel dan video-video kalian. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian yang bikin channel untuk di setting di setelan tadi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.